Oke, ya, Bapak Ibu, teman-teman, apakah suara saya jelas dan gambarnya juga jelas? Suara jelas dan gambar juga jelas. Oke, terima kasih Mbak Dila. Ya, untuk latihan pembuka ini akan saya pimpin. Sebelumnya saya minta teman-teman untuk mempersiapkan postur tubuhnya. Bagi yang duduk di kursi, silakan maju supaya tidak bersandar punggungnya. Telapak kaki menempel di lantai, menjejak di lantai. Dan bagi yang bersila, bisa juga sedikit mengganjal bagian pantat agar supaya kaki Anda bisa stabil posisinya di lantai. Oke, kita akan segera mulai. Namun kita tidak perlu tergesa-gesa untuk langsung masuk ke meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung Anda terlebih dahulu. Tegak lurus, namun rileks. Kita rilekskan seluruh anggota tubuh kita dari bagian atas sampai bawah. Rilekskan kepala bagian atas, kepala bagian belakang, rilekskan otot-otot yang ada di wajah, otot di sekitar kelopak mata, bagi Anda yang terbiasa dengan kondisi mata terbuka, silakan dibuka. Bagi Anda yang belum terbiasa, it's okay, silakan menutup mata. Rilekskan otot sekitar hidung, telinga, bibir, rilekskan otot di sekitar leher, pundak, lepaskan semua ketegangan yang ada di sana, di pundak Anda. Rilekskan otot sekitar lengan dan tangan. Rilekskan otot sekitar dada, otot perut, kembali rilekskan otot tulang punggung Anda dari atas sampai bawah. Jikalau Anda merasa belum bisa rileks, is okay. Izinkan diri Anda untuk tidak rileks. Dengan demikian, sesungguhnya otot tubuh Anda pun sudah rileks. Rilekskan otot sekitar pantat, otot kaki,
dan telapak kaki. Sekarang, sadari membawa batin bersama-sama tubuh menjadi satu. Hadir di sini. Sadari gravitasi tubuh Anda, gravitasi dari kepala, badan, dan kaki. Sekarang, bawalah kesadaran Anda menyadari masuk dan keluarnya nafas Anda. Sadari nafas masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan sensasi, sadari sensasi di ujung hidung. Bernafaslah secara alami. Bernafas wajar tanpa perlu memaksa atau mengaturnya. Mengatur panjang, pendek, lambat, atau cepat. Bernafaslah biasa. Apa adanya. Anda juga bisa menyadari masuk keluarnya nafas melalui kembang kempisnya atau dada. Nafas masuk, dada mengembang. Nafas keluar, dada mengempis. Kita juga bisa menyadari nafas masuk, nafas keluar melalui kembang kempisnya dinding perut. Nafas masuk, dinding perut mengembang. Nafas keluar, dinding perut mengempis. Mungkin ada terlintas pikiran masuk, datang, dan pergi. It's okay.
pikiran dalam bentuk image atau dalam bentuk percakapan. Tidak perlu terhanyut dengan bentuk-bentuk pikiran tersebut. Bawa saja kembali kesadaran untuk menyadari nafas masuk, nafas keluar. Tidak perlu berusaha untuk mengusirnya ataupun terhanyut oleh bentuk-bentuk pikiran itu. Bernafas secara alami, apa adanya, cukup sadari saja. Oke, buat yang menutup mata, silakan mata dibuka. Sekarang lepaskan objek nafas. Sadar begitu saja. Kita istirahat di dalam kesadaran terbuka. Sadar apa adanya. Oke, ya cukup. Yes. Selamat malam semuanya ya. Kita akan dengarkan bersama-sama studi yang dibawakan oleh Dr. Yudi. Silakan Dr. Yudi. Halo Pak Hema, terima kasih. Sama-sama. Kedengaran suara Kedengaran, saya? jelas ya. Good. Jelas ya. Oke. Ya. So, apa kabar Bapak Ibu semua? Hari ini saya dapat laporan kalau banyak yang nggak bisa join karena ada perayaan Tahun Baru Islam. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mewakili Tergar, keluarga besar Tergar, komunitas kita semua. Kita sama-sama mengucapkan kepada teman-teman yang merayakan Tahun Baru Hijriah. Selamat Tahun Baru. Kita berapa kali Tahun Baru dalam satu tahun ya? Ya, jadi selamat Tahun Baru. Semoga di tahun ini semuanya baik. Mbak Diela, apa kabar Mbak Diela? Apakah Mbak Diela juga merayakan? Kedengeran nggak? Baik. Teman-teman, topik hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya masih lanjutan dari pembahasan minggu lalu, yang hari Kamis ya, di mana kita membahas the head, the heart, and the feet of meditations. Kita membahas itu dari sajak Dorje Changtungma yang kita kemarin coba kupas gitu ya. Nah, hari ini adalah bagian lanjutan sebenarnya. Kita akan membahas tentang apa sih hasilnya dari meditasi kita gitu ya. Dan pembahasan ini, teman-teman, sifatnya bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk Anda merefleksi diri, merefleksi kembali perjalanan Anda dalam bermeditasi dan niat Anda dalam meditasi. Dan saya nggak tahu apakah Anda baru meditasi, apakah Anda sudah mungkin lebih berbulan-bulan, apakah Anda bertahun-tahun meditasi, tapi guru kita, Mingyur Rinpoche, selalu mengatakan bahwa
time to time kita perlu mengevaluasi perjalanan meditasi kita, gitu ya. Nah, tapi mengevaluasi ini bisa menjadi tricky karena bisa saja kita tidak tahu cara yang tepat dalam mengevaluasi, gitu ya. Atau juga mungkin bukan tidak tahu cara yang tepat bahkan, tapi tidak tahu apa yang harus dievaluasi. Satu itu. Kedua juga tidak tahu yang benar seperti apa, gitu kan. Jadi kalau kita tidak tahu yang benar seperti apa, maka apa yang mau dievaluasi, kan begitu. Jadi kesempatan ini saya akan mempresentasikan bagian yang paling akhir dari chapter buku Joy of Living, yaitu the fruit, hasil buah dari meditasi, gitu ya. Nah, sebelum kita membahas ini, maka saya mau cerita dulu kisah saya. Saya memulai perjalanan meditasi itu 2013 akhir. Waktu itu saya punya banyak emosi, berarti kurang lebih hampir 7 tahun yang lalu, gitu. Itu perjalanan meditasi saya dimulai, gitu ya. Waktu itu saya bergelora, punya banyak emosi, dan lain-lain lah. Intinya lagi sangat bersemangat dalam hidup, tapi juga punya banyak emosi, gitu ya. Nah, pada pertama kali saya belajar meditasi, maka waktu itu saya ingat sekali di Tergar, kita datang tamu mengajar, yaitu seorang biarawati yang berasal dari Taiwan, Tergar Taiwan. Ya, nama beliau adalah Ani Miaorong. Waktu itu dipanggilnya Ani Miaorong. Kita taunya dia. Saya nggak tahu. Waktu itu saya masih baru. Saya nggak tahu dia siapa. Tapi yang jelas saya tahu bahwa dari cara dia bicara, dari cara dia membawakan sesi, dari cara dia menjelaskan yang sangat sistematis, saya lihat saya bisa bertanya banyak hal ke beliau, gitu ya. Kemudian dengan sangat bersemangat, bergelora, gitu ya, seperti baru menemukan mainan baru atau wah ini menarik sekali nih meditasi, gitu ya. Pokoknya sangat bersemangat deh. Saya bikin janji ketemu sama beliau sesudah acara workshop Joy Living Level 2 waktu itu selesai. Saya dengan sangat bersemangat bikin janji. Saya mau konsultasi, saya bilang. Saya ingat banget waktu itu ya. Terus oke, adalah ruangan private disediakan oleh pengurus waktu itu dengan saya menggebu-gebu. Menggebu-gebunya itu adalah dengan sangat bersemangat. Saya tanya kepada Ani Miaorong. Ya, saya tanya ke dia. Ani, saya bilang, ini meditasi luar biasa, gitu ya. Ini sangat mengubah pandangan saya tentang hidup, paradigma saya tentang hidup. Pokoknya semuanya kayak sangat berubah. Saya seperti ada horizon baru, cakrawala baru yang terbuka buat saya, gitu ya. Terus dengan sangat bersemangat saya bilang ke Ani. Saya tanya ke Ani waktu itu, apa tipsnya supaya saya segera mendapatkan hasil yang baik? Pokoknya saya terobsesi dengan hasil. Saya ingin saya maju, saya ingin segera mendapatkan hasil yang baik, gitu. Emosi saya banyak begini-begini. Waktu itu mungkin Ani Miaorong melihat saya dengan oh ini orang kayaknya emosi sekali ya, bersemangat sekali, gitu ya, dengan energi yang menggebu-gebu, gitu. Nah kemudian tapi dia tidak menuduh saya apa-apa, tapi pada saat saya lagi bersemangat sekali, berapi-api begitu, jawaban dia itu seperti air yang sejuk yang disiram ke saya, gitu. Dengan ketawa dia bilang, dia ketawa gitu. Terus, actually, kata dia, you need to relax, katanya. Tipsnya adalah kamu perlu relax, gitu. Meditasi itu, kalau ada satu tips yang dia mau kasih adalah Anda perlu relax. Dan just enjoy the view. Ini kan seperti perjalanan. Dia bilang, take it easy. Saya ingat banget kata dia dengan ketawa ya. Waktu itu saya merasa, ini orang kok nggak ngerti sih semangat saya. Bagus tahu ada orang yang semangat kayak saya mau belajar meditasi, gitu ya. Tapi jawaban dia itu kayak menyiram saya. Ada rasa malu, di saat yang sama juga ada rasa, kayak ada rasa tercerahkan sedikit, gitu ya. Rasa ada lampu saya nyala, gitu. Actually, you don't have to rush, kata dia. Kamu tidak perlu terburu-buru. Take it easy, kata dia. Just enjoy, relax. Just do the meditation and enjoy, relax. Gak perlu buru-buru, kata dia.
Itu nasihat beliau dan saya masih ingat banget, kayak serasa kayak tertamparnya masih rasa sampai sekarang gitu. Kalau saya ingat lagi gitu. Cuma waktu saya nyiapin materi ini karena kita ngomongin sama hasil gitu ya. Jadi saya merasa topik malam ini penting buat saya, tapi juga penting buat kita semua di zaman modern ini, di zaman di mana hampir semua individu sangat terbentuk oleh culture untuk selalu menilai hasil. Bukan proses, tapi hasil. Dimana kalau bisa kita kalau kita sekolah itu kita pengennya double degree. Kita pengennya segera dapat hasil yang terbaik, secepat mungkin, seinstan mungkin gitu ya. So, dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering orang tanyakan ke saya pribadi gitu ya. Saya ingin ikut JOL 1, JOL 2, JOL 3 sekaligus. Bisa nggak? Dan Anda tahu pastikan jawabannya seperti apa kalau Anda menyimak pembahasan minggu lalu. Kenapa JOL 1, JOL 2, JOL 3, Minggu Rinpoche minta kita untuk latih secara bertahap. Saya pribadi mengulang JOL 1 sudah lebih dari 8 kali saya rasa. Gitu. JOL 2, saya lupa berapa kali, JOL 3 berapa kali. Cuma yang jelas, kalau saya lihat dari senior-senior saya, praktisi-praktisi meditasi yang berlatih di dalam silsilah kita gitu ya, maka mereka selalu mengulang kembali JOL 1, mengulang kembali JOL 2, mengulang kembali JOL 3. Tapi saya melihat ada attitude, bukan berarti keliru, tapi karena kita terbiasa inginnya instan, banyak yang pengen langsung ambil sekaligus. Padahal itu menjadi cara berlatih meditasi yang tidak benar. Kalau Anda tahu kenapa itu tidak benar, maka Anda boleh tonton video minggu lalu yang kita sudah upload di YouTube. Karena pembelajaran meditasi itu adalah pembelajaran untuk mengenal batin kita dan pelan-pelan mengupas ilusi-ilusi yang kita bentuk, persepsi-persepsi palsu yang kita bentuk oleh batin kita. Sehingga Anda perlu melatih tekniknya itu bertahap, selapis lagi, lebih dalam lagi gitu. Gitu ya. Lengkap penjelasannya di minggu lalu, tapi karena ada kaitannya sama pembelajaran minggu ini, maka saya akan bahas gitu. So, waktu saya nanya begitu, maka jawaban Anemia Rong tadi itu mirip banget sama pepatah Tibet yang tercantum, yang disebutkan oleh Mingyur Rinpoche di bukunya. Jika Anda berjalan tergesa-gesa, Anda tidak akan mencapai tujuan. Dalam hal ini lhasa. Ya. Tapi kalau jika Anda berjalan dengan lembut, perlahan, maka pelan-pelan Anda akan mendapatkan sampai ke goalnya gitu. Jadi di tradisi Tibet itu orang itu kan tinggalnya nomad ya. Jadi mereka tinggal itu kayak di pelosok-pelosok di pegunungan-pegunungan dan mereka berpindah. Tapi adalah sebuah tradisi untuk setahun sekali atau berkali-kali untuk berziarah dari pelosok-pelosok Himalaya. Mereka berziarah, berjalan, melakukan meditasi jalan menuju ke kiblatnya mereka gitu ya kasarnya, yaitu Lhasa. Gitu. Kota Lhasa yang saya tunjukkan di sini gitu ya. Jadi kalau Anda ke Tibet, Anda akan bisa lihat tuh ibu-ibu bawa anak gendong terus berjalan perlahan selangkah demi selangkah bermeditasi sampai mencapai tujuan gitu. Nah, peribahasa Tibet ini tentang itu. Kalau kita terburu-buru, kita di tengah jalan akan kehabisan tenaga, kita akan jenuh dan capek dan banyak emosi justru. Tidak bisa in the moment karena kita selalu memikirin goal di masa depan gitu ya. Sehingga Anda itu keterburu-buruan dalam berlatih meditasi itu menjadi penghambat meditasinya. Gitu. Nah, dalam proses kita belajar meditasi dan melatih meditasi, maka Anda perhatikan 3 bagian ini. Yang pertama adalah intention, niatan, niat bermeditasi. Apa motivasi kita meditasi? Apa yang membuat Anda ingin berlatih meditasi? Gitu. Apa yang membuat Anda tertarik dengan meditasi dan melatih meditasi? Pada saat Anda duduk bermeditasi, apa niat Anda? Itu adalah poin pertama. Poin yang kedua adalah
the actual practice of meditation, yaitu ya latihan meditasinya gitu ya. Dan kalau kita mempunyai niat yang benar, cara berlatih yang benar, maka hasilnya pun the fruition pasti juga benar gitu. Semua diawali dengan niat gitu. Jika di niat, Mingyur Rinpoche pernah bilang pada saat workshop meditasi, maka niat ini dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah niatan atau motivasi yang bajik, kemudian motivasi yang netral, dan motivasi yang tidak bajik atau kurang bajik. Ya. Apa maksudnya? Motivasi yang kurang bajik itu adalah motivasi yang berhubungan dengan emosi negatif. Contohnya, saya ingin bermeditasi agar saya dapat kekuatan superpower untuk ngalahin musuh-musuh saya. Bisa gitu. Kasarnya gitu ya, gamblangnya. Oh, saya mau berlatih meditasi supaya saya punya skill untuk saya bisa jual lagi, untuk saya bisa cari duit gitu. Jadi dia terkait sama emosi racun yang sifatnya seperti keserakahan, kemelekatan, kebencian gitu. Atau saya ingin berlatih meditasi di sini, saya ingin belajar, saya pengen tahu gitu, saya pengen tantang gurunya. Gimana sih? Jagoan siapa meditasinya? Contohnya gitu. Itu juga ada yang seperti itu, by the way. Ya. Atau ada juga yang ingin berlatih meditasi supaya saya bisa pamer sama pacar saya. Contohnya. Ya, kurang lebih begitu. Itu niat yang kurang bajik gitu ya. Dan niatan yang seperti itu maka akan meracuni meditasinya. Gitu, kata Mingyur Rinpoche. Dia akan meracuni meditasinya dan tentu saja hasilnya pun kita bisa prediksi seperti apa nantinya gitu. Ada orang yang bermeditasi, makin bermeditasi, egonya makin kuat. Itu pasti kalau bukan teknik yang keliru, atau dia tidak berlatih, dia cuma belajar doang, atau memang dari awal niatnya keliru. Gitu. Jadi beracun prosesnya. Gitu. Tapi juga ada niat yang bajik. Apa itu? Oh, saya sakit, saya ingin sembuh. Saya ingin sembuh, saya ingin supaya emosi saya ingin menjinakkan emosi saya yang suka marah gitu. Dia masih ada keinginan, tapi dia lebih ada rasa kayak ingin menata diri, ingin memperbaiki diri, ingin membuat diri kita lebih terkonek dengan kebajikan gitu ya, kesabaran gitu. Ya, hal-hal yang terkait sama itu, ingin supaya saya menemukan kebahagiaan sejati, ingin belajar tentang hidup, ingin mengerti apa sih makna hidup buat saya, tujuan hidup seperti apa, ingin mengenali diri saya seperti apa sebenarnya. Itu adalah hal-hal yang bajik gitu. Dan juga ingin supaya keluarga saya bahagia, ingin agar semua orang bahagia. Itu adalah hal-hal yang bajik gitu. Nah, itu yang dianjurkan gitu. Tapi juga ada niatan yang netral. Niatan yang netral itu adalah, kayaknya meditasi lagi ngetren nih. Gue nggak tahu sih bagus apa enggaknya. Gue coba aja. Nah, contohnya gitu. Atau diajakin teman. Dia nggak punya dia nggak punya niatan yang terlalu baik, terlalu bajik. Dia juga nggak ada punya niatan yang tidak bajik gitu. Dia netral. Dia kayak, gue pengen coba. That's it gitu. Well, that's okay gitu. So-so. Ya. Mingyur Rinpoche di bukunya bilang, tidak ada di antara kita semua yang motivasinya 100% bajik. Kalau ada di antara kita yang motivasinya 100% bajik, maka kita sudah enlightened semua gitu. Mungkin kita ada 90% bajik, 10%-nya tidak bajik. Well, that's okay. Kita semua bertahap, berproses. Bahkan di bukunya Mingyur Rinpoche bilang, bahkan kalau kalian tidak punya 90% bajik, tidak apa-apa. 80%, 50%, 40%, bahkan kalau ada 5% pun, bahkan kalau ada 1% pun, that's it. That's okay. Gitu. Bahkan kalau ada sedikit saja niatan yang bajik, maka itu yang kita kultivasi gitu. Makanya kenapa di awal kita selalu, sebelum berlatih meditasi, kita selalu mengingatkan kembali niatan apa yang kita mau bawa dalam meditasi kita. Seperti itu. Setelah Anda meniatkan, barulah Anda berlatih. Berlatihnya dengan apa? Masih ingat pembahasan minggu lalu tentang PIT instruction. Ya, ada instruksi kunci terkait dengan latihan meditasi kita. Gitu. Dan pada saat Anda melatih itu,
ada yang namanya pengalaman meditasi, meditation experience. Tapi apakah meditation experience itu adalah hasil the fruition of meditation? Tidak. Pengalaman meditasi tidak sama dengan realisasi yang sebenarnya. Kalau kita bicara soal fruition, kita akan bahas nanti di akhir gitu ya. Maka kita membahas soal realisasi yang sejati, yang berupa kebijaksanaan, yang terpancar bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau pengalaman Anda saat Anda berlatih meditasi, maka itu bukanlah realisasi yang sebenarnya. Itu hanyalah pengalaman temporer yang naik turun terjadi saat kita melatih instruksi yang diberikan oleh guru kita dalam bentuk PIT instruction. Jadi dalam hal latihan meditasi, maka selalu ada intention, selalu ada actual practice of meditation, dan nanti hasilnya apa. Kayak gitu. Jelas ya? Nah, dari 3 ini, yang paling penting yang mana? Mingyur Rinpoche mengatakan bahwa intention to practice meditation is more important than, sorry ini salah. Ya, niatan meditasi, niatan Anda seperti apa, itu justru jauh lebih penting daripada latihannya sendiri gitu. Nah, masalahnya banyak orang yang langsung tanpa meluruskan niat, tanpa menegakkan niatan yang baik, tanpa connect dengan niatan itu, mereka langsung latihan meditasi. Maka latihan meditasinya jadi hilang arah, tidak ada tujuan yang jelas, dan saat kita melatih meditasi, batin kita jadi liquid, maka the fruition-nya seperti apa, itu tergantung dari intention kita gitu. Makanya kenapa niatan ini justru harus ditegakkan dulu dan lebih penting kata Mingyur Rinpoche daripada latihannya justru. Nah, ini adalah evaluasi buat saya juga, buat Anda yang kalau niatan awal kemudian latihan gitu. Seakan-akan latihannya lebih penting daripada niatnya. Gitu. Saya merasa seperti itu seringkali gitu. Yang penting kan latihan. Niatnya mah udahlah baca aja gitu. Anda tidak take time untuk meluruskan niat lagi gitu. Karena niatnya seperti apa, itu menentukan proses kita berlatih itu beracun apa enggak, dan hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, pada saat kita bicara soal the actual practice of meditations, maka Mingyur Rinpoche kan memberikan program yang sekuler nih. Dibagi menjadi 3, dan itu sifatnya progresif bertahap. Ya. Joy of Living level 1, Anda diajarin meditasi shamatha. Atau meditasi yang dimana kita belajar mengenali kesadaran dan akibatnya kita mengenali batin yang lebih liat, lebih tenang, dan lebih tidak terpencar gitu. Calm and abiding. Jadi batinnya itu tenang tapi tidak terpencar kemana-mana gitu. Dengan cara mengenali kesadaran. Jol 1 ini, latihan yang kita buka buat umum ini, yang Selasa Kamis ini, itu tidak pernah keluar dari Jol 1. Karena kita tidak mungkin membahas Jol 2 dan Jol 3 secara umum. Karena Anda belum melalui proses bertahapnya. Gitu. Makanya kenapa yang kita perkenalkan secara publik hanyalah Jol 1. Jadi selama ini Anda pelajari, selama kita COVID, PSBB, dan via Zoom ini, maka yang Anda pelajari itu adalah berbagai aspek tapi masih dalam Jol 1 gitu. Di mana Anda belajar untuk mengenali kesadaran dan hasilnya adalah batinnya menjadi lebih tenang dan tidak terpencar gitu. Tapi kalau Anda berlatih bertahap dan Anda mengikuti PIT instruction secara progresif, maka Anda akan diberikan instruksi untuk mengembangkan Brahma Vihara atau pengembangan kualitas batin tanpa batas, yaitu kualitas cinta kasih, metta, love, ulas asih, karuna, compassion, apresiasi sukacita, mudita atau joy, dan bagaimana mengembangkan batin yang tenang seimbang, UPK, equanimity. Nah, kalau Anda sudah melalui proses itu juga,
dan Anda masih terus berlatih secara progresif, maka barulah diberikan instruksi untuk melihat secara jernih, menembus delusi, dan melihat secara langsung hakikat dari diri dan fenomena. Gitu. Makanya disebut sebagai the clear seeing. Bagaimana, dan buahnya adalah kebijaksanaan. Gitu. Jadi Anda lihat, batin yang tenang, hasil dari meditasi Jijol 1, itu bukanlah hasil akhir yang disebut sebagai realisasi sejati. Realisasi sejati terjadi saat Anda dapat melihat dengan jernih dan Anda merealisasi kebijaksanaan secara penuh. Itulah realisasi yang sebenarnya. Gitu. Jadi perasaan tenang, perasaan damai, perasaan apapun, perasaan yang nyaman apapun yang Anda dapatkan di Jijol 1, know bahwa itu bukanlah tujuan akhir dari meditasi. Makanya Mingyu Rinpoche selalu bilang bahwa tujuan akhir dari meditasi bukanlah supaya batin kita tenang, tapi supaya kita dapat melihat hakikat sejati dari diri kita siapa. Makanya kenapa nama organisasi kita atau komunitas kita Tergar. Gar artinya community, Ter artinya adalah harta karun, hakikat sejati diri kita yang masih terpendam gitu. Jadi Tergar itu adalah komunitas untuk berkumpul dan berlatih untuk kemudian dapat melihat hakikat sejati kita dan menemukan kembali who I am really gitu. Siapa sebenarnya saya gitu. Dan bagaimana saya melihat dunia ini, fenomena dan lain-lain gitu. Itu disebut sebagai meditasi di Jol 3. Anda akan diajari itu. Tapi prosesnya itu bertahap. Bagaimana Anda dapat bisa melihat dengan jernih kalau batin Anda masih sangat terpencar-pencar gitu. Dan Anda bisa bayangkan orang yang belum menunaikan Jol 1, kemudian buru-buru ingin dapat Jol 2, buru-buru ingin langsung Jol 3. Kita bisa kembali tanyakan niatnya apa gitu. Apakah birahi intelektual, ingin tahu, which the other form of nafsu keinginan untuk tahu gitu. Atau Anda benar-benar menyadari bahwa Anda punya problem dan Anda ingin seperti apa dan Anda ingin melatih secara bertahap. Karena prosesnya itu progresif. Gitu. Dan kenapa intention penting? Mingyu Rinpoche selalu bilang bahwa pengalaman meditasi kita itu dan apa hasil dari meditasi kita itu mengikuti niatannya. Jadi kalau kita tidak meluruskan, menegakkan niatan dulu, maka meditasi kita itu akan ngalor ngidul. Kalau bahasa kasarnya just here and there for mencari bliss. Kalau guru saya yang lain, Josar Khensen Rinpoche bilang, kalau Anda ingin cari bliss, nggak usah meditasi, Anda pijat aja, Anda akan merasa nyaman. Kata Josar Khensen Rinpoche, dia belak-belakan gurunya gitu. But Anda perlu tahu why you meditate, why you want to meditate. Gitu. Karena kalau Anda tidak tahu apa yang Anda cari di awal, bagaimana Anda mau ukur hasilnya? Gitu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Mungkin Mbak Diala bisa di facilitate untuk diskusi. Ada pertanyaan dok, karena teman kita ini mic-nya rusak, jadi minta tolong dibacakan. Dari RC iPad, bagaimana jika di awal mempunyai niatan kurang bajik dan seiring latihan, maka niatan kita berubah menjadi lebih bajik? Yes, itu yang terjadi pada semua kita. Siapa sih yang awal niatannya nggak egois? Kan? Always self-oriented kan? Tapi it's okay. Makanya kenapa di awal kita selalu bacakan nih. Niatan awal kita gitu ya. Kita selalu bacakan niatan awal kita. Oke, saya dengan nulas asih dan kebijaksanaan, saya akan berlatih demi kesejahteraan semua makhluk. Bukan hanya kesejahteraan saya gitu. Not only about myself, tapi it's about all beings. Dan seiring kita berlatih, maka niatan kita pasti akan lebih apa ya? Kalau Anda belajar untuk mengkultivasi niatan yang bajik, maka niatan yang tidak bajik pelan-pelan akan melurus gitu. Tadi sekarang kita udah bahas ya, bahwa niatan kita tuh pasti mix gitu. Silakan Mbak. Ya, teman-teman silakan. Oh, ini ada lagi nih. Intention itu apa sama dengan membuat aspirasi? Bagaimana cara mengatasi emosi dengan instruksi yang diberikan? Karena ada rasa terganggu.
Saya nggak tahu yang bertanya ini apakah baru. Kalau Anda sudah mengikuti kita beberapa minggu, Anda sudah tahu pasti bahwa kita pernah membahas bagaimana menggunakan emosi negatif justru untuk mensupport ketenangan batin lewat meditasi. Ya, kita sudah mengulik dan membahas itu berulang kali. Anda boleh cek video-video sebelumnya. Ya, tapi apakah niatan itu sama dengan aspiration? Yes. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Belum ada, Dok. Silakan bisa lanjut. Apakah ada pertanyaan yang mau resen? Silakan. Karena saya mau make sure Anda setuju, Anda nangkap dulu. Ini ada yang meresen, Mbak Dela, tolong dibantu. Ya, silakan. Hai Mbak Dewi. Please speak. Mbak Dewi, silakan. Nggak jadi nanya. Mungkin terpencet kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita raise hand lagi. Oke. Ya udah. Kalau gitu selanjutnya ya. Nah, oke. Saya akan membawa fokus Anda ke JOL 1 saja. Kita nggak usah ngomongin soal JOL 2. Kita nggak usah ngomongin JOL 3. Kita ngomongin meditasi shamatha yang diajarin di JOL 1. Nah, pada saat Anda melatih JOL 1 atau shamatha, maka Anda mulai belajar mengenali kesadaran. Pada saat Anda mengenali kesadaran, di saat yang sama, kesadaran itu tahu. Dengan ada suara, ada panca indera, ada bunyi, ada emosi, ada pikiran, ada hal-hal kan. Kita udah belajar itu. Maka Anda akan melalui 3 tingkatan pengalaman. Ya. Nah, ini adalah the 3 stages of shamatha. Ini saya ambil gambarnya dari buku Tergar Mahamudra Workbook. Ya. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman air terjun. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman sungai yang mengalir. Dan pengalaman yang ketiga adalah pengalaman lautan yang luas, atau bahasanya Rinpoche di bukunya adalah pengalaman danau yang tanpa ombak. Jadi benar-benar tenang, clear, peaceful gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengalaman waterfall? Pengalaman waterfall ini adalah saat Anda mengenali kesadaran Anda, maka di saat yang sama Anda menyadari bahwa batin Anda itu berisik sekali. Kayak banyak pikirannya cepat banget gitu. Terus sakit di sini, sakit di sana, kesemutan di sini, kesemutan di sana. Beberapa di antara Anda mulai mengalami yang namanya pergerakan energi, di mana badannya kadang-kadang goyang, kadang-kadang dapat kayak imajinasi, halusinasi gitu. Itu adalah pengalaman waterfall. Di mana Anda melihat bahwa batin saya ini banyak banget yang terjadi gitu. So many things happen in my mind. So noisy. Jadi kayak seperti kita melihat air terjun, berisik banget, ribut banget gitu. Gitu ya. Nah, pengalaman air terjun ini itu dapat dibagi menjadi 3 ya. Tolong jangan baca dulu yang bawah, tapi Anda perhatikan yang 3 ini. Mingyur Rinpoche di buku Joy of Living membagi pengalaman air terjun menjadi 3 jenis pengalaman. Yang pertama adalah di mana Anda gelisah, agitation. Di mana di situ banyak sakit, banyak kegelisahan. Jadi pada saat meditasi, dia nggak tenang gitu. Justru alih-alih tenang batinnya, yang dia temukan malah gelisah gitu. Kayak pengen cepat udahan. Gelisah banget batinnya gitu. Nah, itu adalah pengalaman air terjun, agitation. Sebaliknya, pengalaman yang kedua adalah yang tumpul, dullness. Di mana kayak batin dia itu ngantuk, kayak tidak jelas, kayak tidak nangkep instruksinya apa gitu ya. Kayaknya antara tidur dan nggak tidur gitu. Dull. Tumpul batinnya. Ngantuk. Atau rasanya malas, berat. Tubuh rasanya berat. Disuruh meditasi kayaknya berat banget di awal gitu. Itu dull. Itu juga air terjun. Jadi air terjun di sini tidak hanya riuh, tapi juga keriuhan yang berupa sensasi-sensasi yang membuat kita ngantuk, tumpul. Gitu ya. Dan pengalaman yang ketiga adalah distractions. Di mana sebentar-sebentar banyak hanyut daripada banyak loss-nya daripada aware-nya. Gitu. Tiba-tiba Anda sudah lupa Anda di mana. Anda tidak lagi di sini bermeditasi, Anda lupa dengan kesadaran Anda sudah di tempat lain. Anda tarik lagi ke sini, belajar lagi mengenali kesadaran, tapi sebentar saja Anda sudah distracted lagi. Lost, found. Lost, found. Lost, aware. Lost, aware. Kayak gitu.
Jadi loss dan aware-nya tuh kayak cepat banget. Kalau Mingyur Rinpoche mungkin pakai istilah lain seperti kodok ya. Batinnya tuh kayak kodok atau batinnya kayak monyet liar yang sebentar ini, sebentar itu, sebentar sadar, sebentar tidak sadar. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, pada saat Anda mengalami pengalaman waterfall ini, maka di buku Joy Living, Mingyur Rinpoche mengutip sajak yang kita bahas minggu lalu. Ingat ya Mas ya? Sajak yang kita bahas minggu lalu, yang membahas tentang the body of meditation. Disebutkan bahwa seperti yang telah kau ajarkan, tubuh badan dari meditasi adalah kesadaran yang tak terganggu. Waktu itu bahasa Indonesia lebih jelas ya. Apapun pikiran yang muncul, dia sebenarnya hanyalah kreasi batin kita sendiri gitu. Bantulah meditator ini untuk langsung beristirahat. Apapun yang muncul di permukaan, apapun keriuhan yang muncul, kita tidak berusaha untuk memadamkan air terjun, kita tidak berusaha untuk menenangkan air terjun. Jadi apapun yang dibawa oleh air terjun itu, kita langsung istirahat right at that moment gitu. Bagaimana caranya? Yuk kita latihan bareng-bareng ya. Silakan tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Jika batin Anda gelisah, tidak perlu dibuat tenang. Langsung sadari saja. Air terjun ini bukanlah suatu kesalahan. Dia hanyalah pengalaman. Jika ada sakit, tidak perlu ditekan, tidak perlu dimusuhi, langsung beristirahat dengan sadar di situ. Sadari sakitnya. Jika ada pikiran-pikiran yang berubah-ubah, tidak perlu di-stop, langsung sadari saja deru keributan pikiran itu, tidak perlu ditenangkan, langsung lihat air terjunnya, sadari saja. Jika ada rasa jenuh, rasa ngantuk, rasa tumpul, seperti rasa sulit sadar, itu pun hanyalah pengalaman. Langsung sadari pengalaman itu. Sadari rasa ngantuk. Sadari rasa tumpul. Apapun yang muncul dalam kesadaran Anda, langsung disambut dengan sadar. Tidak berusaha menenangkan batin, tidak berusaha menenangkan air terjun. Kita menyambut air terjun dalam kesadaran kita. Rasa sakit, kesemutan, rasa hanyut,
pikiran, everything. Oke, sudah. Pada saat kita menyambut kegelisahan air terjun ini dalam kesadaran kita, maka air terjun ini bukan lagi menjadi pengganggu. Dia menjadi panorama yang kita bisa sadari dan kita bisa stay di situ. Ya, banyak dari antara Anda yang pada saat Anda mulai belajar meditasi, kemudian Anda punya konsep bahwa meditasi itu harus tenang. Akhirnya pada saat pengalaman air terjun ini datang kepada Anda merasa terganggu, Anda merasa gagal, Anda merasa kesel karena kenapa nggak bisa tenang gitu. Padahal waterfall experience ini hanyalah pengalaman meditasi yang terjadi gitu. Dan seiring Anda terus berlatih seperti tadi, Anda tidak berusaha menghentikan waterfall, Anda tidak berusaha mengubah apapun, Anda langsung beristirahat dengan sadar dengan apapun yang muncul, maka pelan-pelan, maka aliran dari waterfall itu menjadi lebih lambat. Kalau Mingyur Rinpoche bilang di bukunya, batinnya masih bergerak tapi lebih lambat. Kemudian kita menjadi tidak lebih sulit. Jadi kalau dulu itu mengenali kesadaran itu kayak perlu effort, sekarang begitu Anda ingat kesadaran, langsung kesadaran kayak gampang. Anda lebih gampang masuk ke dalam meditative awareness. Kemudian Anda mulai tidak hanya mengenali arus-arus yang muncul, tapi juga Anda mulai notice antara pengalaman dan pengalaman, antara pikiran dan pikiran, antara nafas dan nafas, antara sensasi dan sensasi. Ada jeda-jeda di mana tidak ada apapun objek di situ, tapi kesadaran ada. Gitu. Ya. Karena kalau tadi di waterfall, kadang-kadang Anda sudah tidak bisa lagi lihat jeda saking ributnya batinnya gitu. Tapi kalau seandainya batin sudah mulai melambat, maka kadang-kadang Anda bisa melihat. Tetap dalam postur meditasi seperti ini, kesadaran ada bersama kita, Anda tahu apa yang terjadi, maka antara pikiran yang satu dan pikiran yang lain ada jeda di situ. Dalam jeda ini, pikiran belum ada, tapi ada kesadaran. Nah, kalau Anda sudah mulai bisa lebih connect sama jeda-jeda ini, di mana Anda melihat bahwa ternyata kesadaran Anda itu berlanjut loh, antara pikiran satu dan pikiran lain, antara suara dan suara, emosi dan emosi. Ada jeda-jeda yang sadar gitu. Maka itu adalah buah dari peaceful river gitu ya. Nah, pada beberapa orang, mereka mungkin saja mulai mengalami yang disebut sebagai pengalaman yang indah. Ada 3 jenis pengalaman indah ini. Tapi karena pengalaman ini bukanlah realisasi yang sebenarnya, bukan buah hasil sejati dari meditasi, dia hanyalah pengalaman, maka dia up and down gitu ya. Apa yang dimaksud dengan 3 wonderful experience? Ada 3 ya. 3 pengalaman yang Anda anggap menakjubkan dalam meditasi. Yang pertama adalah pengalaman bliss, di mana pada saat Anda duduk, tubuh Anda tuh terasa ringan, kayak kapas gitu, nyaman. Batin juga kayaknya ada rasa kayak very peaceful and blissful, gitu ya. Yang kedua, pengalaman menakjubkan yang kedua adalah pengalaman kejernihan, di mana kayaknya jernih, batinnya jernih gitu. Gimana saat mungkin kalau ada suara kecil di luar pun
jarum jatuh, ting gitu ya, Anda kedengeran gitu. Jadi batinnya tuh very clear. Yang ketiga, kayak bebas dari konsep tidak ada saya, tidak ada kamu, tidak ada waktu, yang ada hanyalah kesadaran yang membentang gitu. Ya. Nah, 3 pengalaman ini adalah pengalaman yang tidak salah. Dan kalau Anda mengalami bliss saat meditasi, kalau Anda mengalami clarity saat meditasi, kalau Anda mengalami pengalaman yang disebut sebagai non-conceptuality pada saat meditasi, maka itu tanda bahwa Anda sedang mencicipi hakikat sejati dari diri Anda, kata Mingyur Rinpoche. Ya. Tapi Anda perlu tahu bahwa ini hanyalah pengalaman saja. Artinya apa? Dia akan naik dan akan turun, gitu ya. Justru dianjurkan kalau Anda mengalami pengalaman ini, Anda lepaskan pengalaman ini. Nanti kita bahas ya. Pada saat Anda mengalami 3 ini, apa yang Anda harus lakukan gitu. Tapi kalau boleh dibandingkan, Mingyur Rinpoche bilang, kalau Anda mengalami, ini kan disebut 3 wonderful experience kan, maka pengalaman air terjun tadi, dullness, distraction, agitation, adalah 3 awful experience. Atau bahasa gampang dari Rinpoche, ini adalah pengalaman yang down, di mana Anda merasa meditasi Anda itu turun. Sedangkan yang ini adalah pengalaman up experience, di mana Anda merasa meditasi Anda naik. Gitu. Pada beberapa orang yang nggak ngerti, mereka merasa kalau mereka mengalami ini, artinya meditasinya mundur dan gagal. Gitu. Dan kalau mereka mengalami 3 wonderful experience, mereka merasa meditasinya berhasil nih gue gitu. Sukses meditasi gue tadi pagi. Enak banget meditasi gue tadi pagi gitu kan. Ada pengalaman down, ada pengalaman up gitu. Padahal, Mingyur Rinpoche bilang ini, perhatikan baik-baik. Ini dari Mingyur Rinpoche ya, bukan saya. Ya. Yang 3 wonderful experience ini, itu is good experience, tapi good-nya itu adalah hanya untuk menginspirasi kita. Kita apresiasi, kita pernah mengalami ini, tapi biarkan itu hanya menjadi inspirasi saja. Kita perlu tahu bahwa dia bukanlah hasil meditasi yang sejati. Dia bukanlah realisasi yang sebenarnya. Sedangkan kalau Anda mengalami 3 ini, 3 pengalaman yang down, yang Anda merasa meditasi Anda tuh capek, gagal, gelisah, nggak enak meditasinya gitu ya. Yang Anda anggap gagal gitu ya. Nah, justru kata Mingyur Rinpoche, yang 3 ini, 3 dullness, distraction, agitation, justru adalah pengalaman yang good experience. Justru pada saat, kalau Anda boleh bandingkan, mana yang lebih baik, yang ini yang lebih baik. Kenapa? Karena pada saat Anda mengalami ini, pengalaman ini itu good for, aku lupa bahasanya Rinpoche apa. Tapi kalau yang tadi yang baik itu good for inspirations, yang ini good for realizations. Jadi justru kalau Anda sedang mengalami ini, meditasi Anda itu sedang bertumbuh. Kotoran batin Anda sedang terkikis. Saya ulangi sekali lagi ya. Pengalaman yang indah-indah ini itu good, tapi good-nya hanya untuk inspiration. Sedangkan pengalaman yang ini, yang 3 ini, kalau saat Anda merasa gagal meditasinya, justru pengalaman ini is good, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena this experience is good for the true realizations. Gitu. Jelas ya? Nah, masalahnya adalah pada saat mereka mengalami 3 pengalaman yang menakjubkan ini, bliss, enak, tenang, relax, jernih, batinnya kayak tanpa konsep. Banyak orang yang terjebak seakan-akan mereka menganggap bahwa mereka sudah mencapai sesuatu di sini. Gitu ya. Oke, saya lanjutin dulu sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini. Nah, pengalaman yang ketiga adalah pengalaman saat batin Anda seperti lautan yang tanpa ombak. The still ocean. Di mana Anda merasa sangat bahagia, tapi bahagianya bukan lagi seperti bliss. Bahagianya tuh jejak di dalam gitu ya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Anda ada kepuasan yang sejati, ada ketenangan, ada kepuasan, ada satisfaction. Tanpa up and down, kata Mingyur Rinpoche. Anda merasa penuh kepercayaan diri, stabil, dan
kesadaran meditasinya itu lebih berlanjut bahkan saat Anda tidur gitu. Apakah Anda sudah tidak punya masalah dalam hidup? Tidak. Anda masih punya masalah dalam hidup. Anda masih punya pikiran negatif. Anda masih punya emosi yang kuat. Tapi alih-alih halangan-halangan itu menjadi penghalang, malah mereka menjadi support yang baik untuk menstabilkan dan memperdalam kesadaran meditatif. Gitu. Bagi mereka yang mengalami pengalaman ini, maka dia sudah menjadi lebih stabil. Dan bahkan disebut oleh Mingyur Rinpoche, puncak dari meditasi shamatha adalah pengalaman laut tanpa ombak. Gitu. Nah, pada saat mereka mengalami pengalaman laut tanpa ombak ini, karena batinnya sangat jernih, sangat tenang, kesadarannya sangat berlanjut gitu ya, maka ada kemungkinan orang-orang yang mengalami pengalaman the still ocean ini itu mempunyai pengalaman-pengalaman yang sifatnya adikodrati, seperti mereka lebih mudah memprediksi sifat orang, mereka lebih mudah untuk mengerti motif tersembunyi di balik orang lain, mereka lebih peka dalam artian itu ya, dan mungkin saja mereka mempunyai pengalaman seperti clairvoyance dan lain-lain gitu. Tapi, again, kalau Anda tidak tahu bahwa ini hanyalah pengalaman saja dan bukan realisasi yang sebenarnya, maka Anda akan terjebak dalam pengalaman ini, gitu ya. Menyangka bahwa ini adalah puncak atau hasil yang sejati dan menunjukkan bahwa saya berhasil dalam meditasi. Padahal tidak. Ini semua, tiga ini hanyalah pengalaman dari meditasi shamatha. Hanya mereka yang sudah berlatih lebih stabil, mereka akan lebih banyak mengalami still ocean dan peaceful river daripada yang pemula berlatih mungkin lebih banyak waterfall kayak gitu. Tapi again, these three bukanlah hasil sejati dari meditasi dalam perspektif meditasi kita, gitu ya. Nah, saya akan lanjut dari ini, saya akan cepat saja, tapi dalam buku Mingyur Rinpoche, Joy Living, di dalam page 217, maka Rinpoche memberikan chapter khusus loh tentang ini, karena ini banyak terjadi. Banyak orang yang menyalahartikan pengalaman sebagai realisasi sebenarnya, gitu ya. Nah, Rinpoche mengatakan seperti ini, meskipun pengalaman yang itu ya, lautan tanpa ombak atau danau tenang itu merupakan puncak dari meditasi shamatha, tapi perlu diingat bahwa pengalaman ini bukanlah realisasi atau pencerahan yang sebenarnya, gitu ya. Apa itu realisasi? Realisasi adalah, singkatnya adalah, saat Anda menemukan hakikat sejati dari diri Anda. Orang Buddhis mengatakan Buddha nature, di mana dia sepenuhnya bebas dari delusi pikiran, delusi emosi, dan fenomena-fenomena panca indera. Kita sudah pernah bahas ini di Bhava Cakra. Kalau Anda tahu, Bhava Cakra kita membahas kenapa kita terjerat dalam pikiran, emosi, fenomena panca indera. Anda tolong bisa refer lagi ke 3 minggu kita bahas Bhava Cakra itu, tolong Anda kembali ke situ. Ya. Tapi realisasi sebenarnya adalah saat Anda sebenarnya menemukan kembali hakikat sejati dari diri Anda. Seperti itu. Nah, Rinpoche kemudian menceritakan sebuah cerita tentang seorang biksu, di mana cerita ini adalah cerita dari murid dari ayahnya Mingyur Rinpoche. Kebetulan ayahnya Mingyur Rinpoche itu adalah guru besar meditasi, gitu ya. Nah, dia punya seorang murid. Muridnya ini ternyata rupa-rupanya mendapatkan pengalaman yang 3 tadi itu loh. Pengalaman bliss, pengalaman clarity, pengalaman non-konseptual. Dia merasa dirinya bebas dari waktu, dia merasa dirinya bebas dari gravitasi dan lain-lain. Sehingga dia merasa bahwa dirinya itu bisa terbang. Dia udah cerah. Dia udah mengalami pencerahan sejati. Sehingga dia merasa dia bisa terbang. Dia bisa jadi Superman. Gitu ya. Nah, kemudian dengan tergesa-gesa dan sangat bersemangat, biksu ini datanglah ke gurunya yang adalah ayahnya Mingyur Rinpoche. Bilang, guru, saya sudah tercerahkan. Terus dia menceritakan kenapa dia dapat berpikir bahwa dia sudah cerah. Dia ceritain pengalamannya lah, inilah, itulah. Kemudian ayahnya Mingyur Rinpoche yang adalah gurunya menyadari bahwa sebenarnya
biksu itu hanyalah mendapatkan pengalaman secercah saja dari hakikat sejati dari diri dia. Yang tadi 3 itu. Tapi bukan, dia nggak benar-benar mengalami realisasi yang sebenarnya. Gitu. Makanya, gurunya Mingyur Rinpoche mengatakan bahwa gurunya si biksu ini, yang adalah ayahnya Mingyur Rinpoche, mengatakan bahwa dengan hati-hati dia menunjukkan perbedaan antara pengalaman yang sifatnya sementara dan realisasi yang sebenarnya. Karena realisasi tidak berubah-ubah. Realisasi tidak akan up and down, gitu ya. Kalau pengalaman, dia itu selalu berubah, kata ayahnya Mingyur Rinpoche. Seperti awan, kadang dia oke, kadang dia nggak oke. Sama kayak meditasi kita, kadang up, kadang down. Tapi kalau realisasi, kesadaran kita itu stabil dalam pengenalannya akan hakikat sejati dari diri kita. Gitu. Tidak seperti awan yang datang pergi, tapi dia seperti langit yang selalu di sana. Itulah realisasi yang sebenarnya. Gitu. Nah, untuk mencapai realisasi, hal yang perlu dilakukan adalah mengizinkan, ingat baik-baik, mengizinkan latihan Anda untuk berkembang secara bertahap, beberapa kali sehari. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas nih. In order to achieve realizations, the important thing is to allow your practice to evolve gradually. Tolong garis bawahi, evolve gradually. Jangan buru-buru. Izinkan diri Anda bertumbuh secara bertahap. Dimulai dengan latihannya pendek-pendek, beberapa kali sehari. Kuncinya apa sebenarnya yang mau disampaikan? Kuncinya adalah jangan buru-buru, tapi Anda harus berlatih secara konsisten. Terus-menerus, tapi jangan ngoyo di awal. Anda harus mulai pendek-pendek dulu. Gitu ya. Short time, many times. Gitu ya. Kemudian apa kunci yang kedua? Lepaskan sensasi bliss itu. Lepaskan pengalaman kejernihan itu. Lepaskan pengalaman non-konseptual itu. Pengalaman tersebut merupakan hal yang sangat baik, kata ayahnya Mingyur Rinpoche. Tanda bahwa Anda mengalami koneksi mendalam dengan hakikat batin Anda. Tapi ada godaan untuk melekat, memegang pengalaman tersebut dengan kuat gitu. Dan ingin mempertahankannya. Oleh karena itu, adalah oke untuk mengingat bahwa Anda pernah mengalami pengalaman ini dan mengapresiasi bahwa Anda pernah mengalaminya. Tapi jika Anda memegang pengalaman itu dan berusaha mengulangnya, Anda pasti akan kecewa. Perhatikan baik-baik. You will eventually end up feeling disappointed. Jadi kalau tadi pagi Anda merasakan meditasi Anda oke gitu ya, maka di malam hari ada kecenderungan nih, kita ingin mengulangi pengalaman yang enak tadi pagi itu atau kemarin itu. Tapi kalau Anda berusaha mengulanginya, Anda pasti akan kecewa. Kenapa? Waktu Anda berusaha mempertahankan pengalaman itu, maka pengalaman itu bukan lagi pengalaman yang sejati, bukan lagi pengalaman yang hidup dan spontan, tapi hanyalah konsep dan memori yang mati. Gitu. Anda hanya jadi kayak ingatan aja. Anda kayak berusaha mengulangi ingatan akan pengalaman itu, tapi pengalamannya sendiri udah nggak fresh lagi, nggak seperti itu lagi. Makanya ingat pembahasan minggu lalu, the feat of meditation apa? Letting go, lepaskan, gitu ya, lepaskan meditasi Anda. Kenapa? Karena tidak peduli seberapapun Anda kuat mempertahankan itu, pengalaman itu pasti akan pudar. Dan jika Anda berusaha mereproduksinya, Anda akan dapat taste-nya, tapi dia hanyalah rasa dari memori, bukan lagi pengalaman yang sejati. Ya. Nah, ini adalah pengalaman yang Mingyur Rinpoche tekankan. Hal yang paling penting yang saya pelajari adalah untuk menghindari kemelekatan dengan pengalaman yang wonderful atau positif dari meditasi. Gitu. Karena pengalaman bliss, pengalaman clarity, dan non-conceptuality itu terjadinya secara spontan dan dia datang dan pergi.
Kita tidak meng-create-nya, kita tidak menyebabkannya, dan kita tidak dapat mengkontrolnya. Mereka hanyalah kualitas sejati dari batin kita yang muncul ke permukaan. Tapi Anda tidak bisa kayak mengontrolnya gitu. Anda tidak bisa. Ya, melekat atau grasping atau clinging kepada pengalaman-pengalaman yang tadi itu justru adalah bahaya yang sangat jelas dari meditasi. Karena sangat gampang orang merasa bahwa mereka mendapatkan tanda bahwa mereka telah mengalami realisasi meditasi yang sebenarnya. Minggu Rinpoche bilang ini, break the experience before the experience break your meditation. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pada saat Anda mengalami pengalaman bliss, pengalaman clarity, pengalaman non-conceptuality, dan Anda mulai merasa bahwa Anda mulai menyenangi dan mulai melekat dengan pengalaman itu, maka Mingyu Rinpoche memberikan saran, putuskan meditasinya. Stop meditasi. Break the meditation. Jangan malah kayak, wih lagi enak-enaknya nih, sayang kalau diputus gitu. Jadi justru pada saat kita lagi dalam kondisi menikmati momen itu dan kayak mulai melekat, maka harus di-cut. Gitu. Jelas ya? Oke, ini saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, saya kembali ke sini. So, itu adalah apa yang kita alami dalam meditasi jauh 1. Anda dalam the actual practice of meditation, Anda sudah tahu instruksinya, Anda sudah diajarin pada saat Anda mengikuti workshop, dan Anda juga akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti tadi. Tapi Anda perlu tahu bahwa pengalaman-pengalaman tadi itu bukanlah realisasi yang sejati. Ya, tapi realisasi sejati itu seperti apa? Oke, ada pertanyaan mungkin Mbak Diala sebelum kita membahas bagian terakhir? Ya, ada beberapa pertanyaan, Dok. Yang pertama nanti saya bacakan dulu, selanjutnya saya akan undang nanti Mbak Joveni. Pertanyaannya tadi dari Mbak Wahyu Dewi adalah, apa indikasinya kalau kita sudah siap untuk mengikuti JOL 2? Oh ya, nah ini pertanyaan bagus dan penting. Oke, Anda tahu kan 3 stages samatha ini, gitu ya. Mingyu Rinpoche mengatakan bahwa Anda tidak perlu harus stabil dalam still ocean untuk lanjut ke workshop berikutnya. Gitu. Syarat untuk masuk ke JOL 2 adalah selesai PR JOL 1. Which kita tahu Mingyu Rinpoche kasih PR 50 jam latihan, meditasi formal duduk. Tapi perlu diingat, Anda harus kerjakan PIT instruction-nya. Anda harus kerjakan instruksi kuncinya, PIT instruction. Kalau Anda sudah ikut JOL 1, tapi pada saat Anda ngerjakan PR, Anda tidak ikutin betul-betul PIT instruction-nya, maka sebenarnya Anda tidak sah dalam melakukan PR-nya, dan tentu saja 50 jamnya berarti tidak cocok. Gitu. Tapi kalau Anda benar-benar ngelakuin PIT instruction, dan Anda sudah benar-benar ngelakuin paling sedikit 50 jam, maka Anda boleh ikut JOL 2. Karena Mingyu Rinpoche bilang, kita tidak harus mencapai puncak dari shamatha untuk lanjut ke level berikutnya. Begitu. Tapi, adalah penting untuk mengikuti instruksi kunci dari guru dengan benar. Kenapa? Karena seiring kita berlatih nih, saya jujur aja ini saya mau cerita sedikit ya. Banyak orang seangkatan saya nih yang berlatih, tapi kalau mereka tidak benar-benar mengerjakan paid instruction, maka di level 2 dan level 3, apalagi berikutnya, mereka udah ketinggalan, mereka udah nggak bisa nangkep. Karena mereka pada saat meditasi, mereka cuma duduk diam. Udah, gitu aja. Mereka nggak jelas apa yang harus dilakukan, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, mereka nggak menegakkan niat juga sebelum mereka berlatih. Gitu. Makanya, it's very important untuk mendapatkan PIT instruction dan melakukannya dengan baik. Kalau Anda sudah mengerjakan PR-nya 50 jam, maka Anda bisa ikut JOL 2. Tapi saya anjurkan, kalaupun Anda sudah ikut JOL 2, kalaupun Anda sudah ikut JOL 3, kalaupun bahkan Anda sudah ikut Path of Liberation, maka kami selalu dianjurkan untuk kembali ke JOL 1. Karena itu akan memperkuat apa yang telah kita bangun di atasnya. Seperti itu. Yes.
Mbak Joveni, saya undang untuk berbicara langsung. Saya unmute. Silakan. Oke, malam Dok. Ya, pertanyaan saya adalah pada saat awal-awal saya belajar meditasi, saya merasa saya dapat mengatur emosi saya. Hanya saja satu waktu saya pernah merasa ada kemarahan yang seakan kemarahan itu meledak dan seakan emosinya itu tumpah. Apakah itu masih normalkah? Atau memang ada yang salahkah dari teknik meditasi saya kah? Tolong bisa dibantu untuk dijelaskan, dokter. Ya. Untuk tahu Anda cara salah apa enggak meditasi, Anda harus cocokin apakah Anda melakukan meditasi sesuai dengan instruksinya. Kalau niatan Anda benar, Anda mengerjakan instruksi dengan baik, maka nah ini penting, kita jangan merasa bersalah jika hasilnya masih belum stabil gitu. Karena itu takes time gitu ya. Dan tidak perlu, nanti ini kita bahas dalam bahas fruition ya sesudah ini. Tidak sehat jika kita seperti kayak terobsesi dengan hasil dan selalu kayak merasa gagal, kalah saat ternyata the old habits kita keluar. Karena the old habit die very hard. Gitu ya. Dan yang penting yang Ibu Joveni tahu adalah harus pastikan niatnya diusahakan untuk selurus mungkin, kemudian berlatihnya sesuai dengan instruksinya. Maka masalah buah itu pasti akan muncul ke permukaan pada saat yang tepat. Gitu. So, pertanyaannya adalah apakah saya salah dengan tekniknya? Anda harus cocokinnya bukan dari, Anda tidak boleh melihatnya dari Anda keceplosan emosi di kehidupan sehari-hari, bukan itu. Tapi Anda mengerjakan meditasinya sesuai instruksi nggak? Terus Anda niatan meditasinya apa nih? Gitu. Niatnya seperti apa? Jadi dari situ dinilainya. Gitu ya. Nah, saya lanjutin soal ini. So, kalau kita ngomongin realisasi, seperti apa dong gitu ya? Dan seperti apa kita melihat secara sehat pertumbuhan meditasi kita? Kalau ternyata pengalaman meditasi itu bukanlah hasil yang bukan hasil yang sejati, tapi seperti apa hasilnya? Nah, perlu diingat pada saat kita mengevaluasi meditasi, itu kita mengevaluasi, tapi jangan terobsesi dengan hasil. Yang Mingyur Rinpoche bilang selalu, niatkan, kemudian lakukan yang terbaik, tapi lepaskan, rilekskan hasilnya. Lepaskan ekspektasi kita dengan hasilnya. Pada saat Anda mungkin motivasinya adalah Anda ingin rileks, Anda ingin manage emosi, maka niatkan dengan baik, lakukan tekniknya, tapi lepaskan ekspektasi Anda bahwa Anda sesegera mungkin menjadi orang yang tidak ada emosi gitu. Karena semakin Anda melekat dengan harapan Anda akan hasil, maka seluruh latihan meditasi Anda akan dipenuhi dengan banyak harapan dan ketakutan, hope and fear. Anda mulai akan mempunyai banyak penilaian-penilaian, oh meditasi gue benar nih, meditasi gue salah nih, dan lain-lain. Jadi Anda akan malah membingungkan gitu. Makanya kenapa yang penting niat Anda lurus, kerjakan teknik dengan betul, maka hasilnya akan muncul pada saatnya. Gitu. Jadi cara mengobservasi hasil, Mingyur Rinpoche kasih nih di buku ya, dibilang bahwa yang penting niat Anda lurus, pastikan dulu itu, diluruskan. Mungkin nggak 100%, tapi diniatkan. Kemudian kerjakan teknik dengan baik. Kemudian bagaimana cara kita mengevaluasi hasil, tidak perlu secara obsesif melihat hidup kita gitu. Mungkin kalau Anda sudah berlatih lebih dari setahun, Anda bandingkan hidup Anda sekarang dibandingkan dengan setahun yang lalu, well ternyata banyak perubahan-perubahan kecil yang kita tidak sadari, tapi kalau setelah setahun kita baru berasa, oh iya ternyata hidup saya cukup berubah loh, sifat saya ternyata cukup berubah gitu. Mungkin nggak setahun, bahkan mungkin dalam hitungan bulan Anda lihat lagi, mungkin dulu seperti apa sebelum Anda belajar meditasi, terus kemudian sekarang
Anda sudah berlatih meditasi sekian lama, Anda coba lihat apa yang sudah terjadi gitu. Maka sebenarnya Anda akan bisa lihat berbagai hal gitu ya. Nah, itu sudah menjadi buah yang baik. Tapi ingat, tricky part-nya adalah menilai tapi tidak punya obsesi untuk mengontrol hasilnya seperti apa. Yang Anda perlu kontrol adalah niat Anda diluruskan, kemudian instruksinya harus jelas, harus dilakukan dengan baik, maka lepaskan hasilnya. Gitu. The fruit harus let go. Nah, saya mau mengutip 2 quote dari Jongsar Khyentse Rinpoche. Dia bilang begini, ya, pengalaman konsentrasi yang sulit, devosi yang tidak ada, inspirasi yang mengendur gitu ya, itu harusnya bisa dapat menjadi kayak dorongan untuk Anda semakin semangat berlatih meditasi. Tapi sebaliknya juga bisa itu malah membuat Anda jadi kayak frustasi dan Anda berhenti berlatih sama sekali. Sebuah godaan yang Anda harus lawan gitu. Selalu ingat bahwa frustasi dalam jalur spiritual Anda, dalam hal ini meditasi ya, seringkali adalah indikasi bahwa Anda dalam proses untuk menjadi praktisi yang sejati. Kenapa? Karena saat Anda frustasi, di situ Anda berhadapan dengan banyak emosi negatif, ada hope, ada fear, maka itu menjadi tanda bahwa Anda sedang berproses justru. Jadi jangan sampai kalau ada di sini yang sedang berlatih meditasi dan dalam perjalanan Anda frustrasi, kenapa ya latihan gue kayaknya nggak berkembang, kenapa ya kok buahnya kayak nggak ada. Well, please know this. That frustration is the sign. That's the indication bahwa Anda dalam proses menjadi praktisi yang genuine. Ini lagi. Tanda yang sejati, yang supreme dari seorang praktisi yang besar, praktisi yang benar gitu ya. Bukanlah dia memancarkan cahaya halo gitu ya. Bukan dia mempunyai mimpi-mimpi yang menakjubkan. Bukan juga mengalami bliss secara berlangsung, continue. Bukan juga bisa meramal masa depan kita seperti apa. Bukan bisa meramal dulu, bukan punya kesaktian. The supreme sign adalah dia nggak lagi punya kemelekatan atau kayak ketertarikan ingin mendapatkan keuntungan materi. Itu yang pertama. Ingin mendapatkan kekayaan atau ingin mendapatkan ketenaran. Ingin meraih respect dari orang lain. Ingin menjadi pusat perhatian. Dia tidak lagi punya ketertarikan itu. Dia lebih menjadi selfless. Bukan semakin menumpuk label self. Gue meditator, gue sakti, gue hebat, gue yang paling ahli. Nggak gitu. That's the supreme sign. Gitu. Jadi kalau Anda lihat perjalanan hidup Anda, kalau Anda semakin menjadi selfless, menjadi tidak lagi kayak ngebet pengen meraih material gains dengan segala cara, ketenaran, ingin terkenal, ingin dapat pujian, ingin menjadi pusat perhatian gitu. Well, that's the supreme sign. Gitu. Itu tanda bahwa kita sedang menuju realisasi yang sebenarnya. That's it for me. Ya, ingat yang Anda perlu lakukan, Anda tidak perlu khawatir dengan hasilnya. Boleh dievaluasi time to time, tapi yang Anda perlu evaluasi adalah intention Anda seperti apa dan latihan Anda seperti apa. Apakah Anda mengerjakan instruksinya dengan benar? Dan kalau Anda mengalami pengalaman-pengalaman meditasi, baik itu pengalaman yang menakjubkan, yang 3, yang menyebalkan, yang 3 lagi, ketahuilah mereka hanyalah pengalaman, bukan gagal, bukan juga berhasil. That's just the passing experience. Lakukan terus instruksinya, maka suatu saat hasilnya akan terlihat, realisasi sebenarnya akan muncul ke permukaan, kebijaksanaan akan muncul, hidup Anda juga pasti akan terlihat. Tapi perhatikan baik-baik ya. Pada saat seseorang itu cerah, yang tahu hanyalah dirinya sendiri. Orang lain mungkin melihat dia ya seperti itu, tidak ada halo, tidak ada kesaktian yang ditunjukkan. Bahkan kalau dalam tradisi meditasi kita ya, yang tidak boleh menunjukkan kesaktian, tidak boleh memamerkan kesaktian. Apa coba motivasi orang yang ingin pamer kesaktian gitu ya? Ingin menceritakan, tahu nggak?
gue meditasi ya, gue sekarang udah bisa sakti nih, gue udah bisa sakti mandraguna. Anda bisa lihat di belakang itu apa, gitu kan? Oleh karena itu, kenapa? Kalau Anda mempunyai pengalaman tertentu, Anda hanya boleh cerita ke guru Anda, ya. Nanti kalau Mingyu Rinpoche datang ke Indonesia, Anda boleh tanya langsung ke beliau, gitu, ya, gitu. Tapi yang Anda perlu concern adalah niat Anda dan bagaimana Anda berlatih, gitu. Mengenai meditation, time to time you can evaluate, tapi jangan menjadi obsesi ingin mengendalikan hasilnya seperti apa. Ingat kata anime orang tadi, take it easy. Just do it. Enjoy the process. Gitu ya. Itu yang saya sampaikan, kayaknya sudah harus kita akhiri. Kalau Anda ingin support, silakan donasi ke sini, teman-teman. Kita lepaskan lagi hal-hal yang baik yang kita dapatkan dari meditasi malam ini. Mungkin ada kebijaksanaan yang baru, ada pengalaman meditasi di awal tadi, atau apapun itu yang baik. Dengan kekuatan latihan meditasi ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Kita lepaskan kemelekatan kita dengan meditasi kita. Biarlah meditasi saya bermanfaat untuk seluruh makhluk. Limpahkan jasa ini kepada mereka semua. Biarlah dari latihan dan diskusi malam ini, bukan hanya kita yang mendapat manfaat, tapi juga semua makhluk yang sedang menderita, keluarga kita, orang-orang yang sakit, rekan kerja, semuanya. Kita lepaskan untuk mereka. Biarlah semua manfaat yang kita dapatkan malam ini, kita lepaskan untuk semua makhluk. Oke, that's it. Ya, jadi semoga sharing malam ini bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa. Mohon maaf, mungkin banyak pertanyaan yang nggak terjawab karena materinya cukup. But yang penting-penting kita udah bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kita akan bahas next time, gitu ya. Terima kasih Mbak Diala. Thank you Pak Hema buat malam ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa next time lagi.